Mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah kita ucapkan pada saat ini kita akan melanjutkan pada materi teori komunikasi yang lain, yaitu teori resonansi kognitif dan teori self disclosure. Jadi sebenarnya untuk mata kuliah ini adalah masih masuk dalam kategori teori-teori interpersonal. Kita belum masuk pada teori-teori kelompok ataupun teori organisasi. Namun bagaimanapun teori interpersonal ini juga penting, dan ini juga biasa teori ini juga dipakai untuk penelitian-penelitian komunikasi, baik itu penelitian jurnalistik maupun penelitian-penelitian di bidang humas. Baiklah, apa yang disebut dengan teori disonansi kognitif? Jadi teori ini akan membahas tentang atau mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh pemikiran, sikap, dan perilaku yang tidak konsisten dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Jadi teori ini sebenarnya ingin menjelaskan tentang perasaan ketidaknyamanan seseorang dalam berpikir, bersikap, dan bertindak karena seseorang tersebut mengalami sebuah kebimbangan. Jadi menghadapi sebuah keraguan. Sehingga sikap, perilaku, dan pemikiran tidak konsisten. Dan ketika orang sudah menghadapi hal seperti ini, maka akan memotivasi dirinya untuk mengambil langkah-langkah agar ketidaknyamanan ini bisa terkurangi. Jadi kegalauan, kegundahan ini bisa terkurangi. Ya. Ketidaknyamanan itu seperti apa? Ya karena ada keraguan-raguan, menemui sebuah permasalahan misalnya, itu kan akan menimbulkan sebuah keraguan-raguan. Nah, misalnya saja seseorang yang merokok, itu sebenarnya akan ada hal-hal yang merasa tidak nyaman, ya, terutama terkait dengan kesehatannya. Karena bagaimanapun orang yang merokok juga tahu dan meyakini bahwa merokok itu mengganggu kesehatan, merugikan kesehatan, ya. Iya, timbul ketidaknyamanan sebenarnya. Maka orang itu, ya, perokok itu tentu akan mengambil langkah-langkah bagaimana supaya dia itu merasa nyaman. Ya. Maka dicarilah informasi yang mendukung agar orang boleh merokok, misalnya. Nah, misalnya ada keterangan ternyata merokok itu bisa mencegah diabetes, misalnya. Karena di dalam kandungan nikotin itu kan rasanya pahit, nah, itu yang bisa mencegah diabetes misalnya. Jadi terus mencari informasi-informasi. Ya. Merokok itu misalnya tidak masalah asal tidak terlalu banyak, asal dikurangi dengan olahraga misalnya. Jadi sebenarnya itu mencari sebuah pembenaran-pembenaran untuk meyakinkan pemikiran, sikap, dan perilaku yang dilakukan. Jadi kadang-kadang kita itu juga menghadapi kebimbangan-kebimbangan itu. Ketika kita mau masuk kuliah ke UIN saja, itu juga kita akan menghadapi suatu kebimbangan.
bagaimana nanti setelah saya masuk ke UIN, apakah nanti saya bisa nyaman ketika masuk ke UIN. Kemudian apakah saya yang terbiasa di rumah enak, apakah saya bisa hidup mandiri. Kemudian juga ada yang bingung mau menikah atau kuliah dan sebagainya. Ini akan menimbulkan sebuah kebimbangan, sebuah keraguan-raguan, dan tentu saja itu harus diputuskan. Ya, harus ada dukungan, harus ada motivasi sehingga keraguan-raguan, ketidaknyamanan itu bisa hilang. Kemudian unsur kognitif adalah setiap pengetahuan, opini, atau apa yang dipercaya seseorang mengenai diri sendiri atau mengenai perilakunya. Ya. Nah, asumsi teori kognitif, jadi asumsi-asumsi teori ini ya, jadi pandangan-pandangan dari teori ini, ya. Jadi sebuah teori itu mesti hampir semua teori itu memiliki asumsi, artinya pandangan-pandangan ya terhadap pernyataan dari teori yang sudah dilontarkan. Nah, asumsi teori ini pertama bahwa manusia itu memiliki hasrat ya, akan adanya konsistensi pada keyakinan, sikap, dan perilaku. Ya. Jadi pada dasarnya hampir semua manusia ini memiliki keinginan agar keyakinan, pemikiran, sikap, dan perilakunya itu konsisten. Ya, artinya memiliki keyakinan yang ya, antara keyakinan, sikap, dan perilakunya itu memang selaras gitu ya, selaras. Kadang ada orang yang bertindak atau bersikap tapi tidak sesuai dengan keyakinan. Apa ada yang seperti itu? Banyak ya. Kita juga sering kadang melakukan seperti itu. Artinya kita bersikap dan perilaku ya karena terpaksa. Ya. Kadang kita berperilaku juga berbuat baik itu kadang-kadang juga terpaksa ya. Nah, itulah yang menurut Al-Farabi perbuatan baik yang terpaksa itu tidak akan menimbulkan kebahagiaan. Jadi menurut Al-Farabi itu orang berbuat baik itu akan menghasilkan atau menimbulkan kebahagiaan. Tapi kalau seseorang misalnya berbuat baik tidak bahagia, ya berarti kebaikan yang dilakukan itu tidak ikhlas. Atau postingannya dengan yang aslinya. Ya. Ya. Jadi setiap orang memiliki hasrat, keinginan, memiliki keinginan konsistensi atau keselarasan antara keyakinan, ya, sikap, dan perilaku. Jadi semuanya selaras. Jadi tidak berbeda antara sikap dan perilaku dengan keyakinan, ya. Artinya dengan nuraninya, ya. Ini pada dasarnya semua orang ingin sesuai dengan nurani. Tapi kadang-kadang kita juga membohongi nurani kita. Itulah yang kemudian muncul sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan nurani. Itu yang tidak akan menjadi ikhlas kan itu ya. Tidak akan menjadi ikhlas. Ya untuk ikhlas itu kan perlu terpenuhi semuanya kan gitu ya. Jadi sebenarnya jangan orang diminta ikhlas tapi tidak dibayar gitu ya. Justru orang yang ikhlas itu bayar dulu, nanti ikhlasnya keluar kan gitu ya. Jadi misalnya guru diminta keikhlasannya ya susah. Gitu ya. Bayar dulu nanti akan keluar keikhlasannya kan gitu ya. Karena memang memiliki karakter seperti itu ya manusia. Kemudian yang kedua, disonansi diciptakan oleh inkonsistensi psikologis. Jadi ada ketidakkonsistenan
secara psikologis ya, disonansi itu. Ada keraguan-raguan ya. Ada kegamangan gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan munculnya disonansi ini ya, dari ketidakkonsistenan secara psikologis. Kemudian disonansi akan mendorong usaha untuk memperoleh konsonansi dan usaha untuk mengurangi disonansi. Jelas ya, ketika ada keraguan-raguan ya, ketidaknyamanan, ini tentu seseorang itu akan mendorong bagaimana ketidaknyamanan itu berubah menjadi sebuah kenyamanan atau disebut dengan konsonansi. Ya. Paling tidak berusaha mengurangi disonansi itu, ya, mengurangi ketidaknyamanan itu. Jadi contoh penerapan disonansi ini, teori disonansi ini adalah dalam pembuatan keputusan. Nah, ya, ketika kita membuat sebuah keputusan, itu akan muncul disonansi, keraguan-raguan ya, ketika membuat keputusan itu. Itu pasti karena keputusan itu kan harus melalui sebuah pertimbangan dan juga kita juga harus memperhitungkan risiko yang kita ambil ya dari sebuah keputusan. Jadi ketika kita misalnya dilamar oleh orang lain, kan kita misalnya ada dua pelamar yang melamar, ya kalau perempuan, misalnya si Ahmad dengan si Dani misalnya, kan kita akan membuat sebuah keputusan mana yang mau saya terima kan itu, dengan berbagai macam resiko yang akan dihadapi kan itu ya. Atau ketika kita memutuskan untuk untuk melanjutkan studi misalnya, itu juga akan melalui berbagai macam keputusan. Kemudian dipaksa melakukan sesuatu. Ya, ketika dipaksa melakukan sesuatu, itu akan ada disonansi. Sehingga sikap dan perilaku itu tidak akan sesuai dengan keyakinan atau naluri, keinginan hati kita. Itu akan terpaksa melakukan sesuatu itu. Maka ketika kita dipaksa melakukan sesuatu, maka di situ akan ada disonansi, ketidaknyamanan, ketidakharmonisan ya, antara pemikiran, keyakinan, sikap dan perilaku. Kemudian dalam pencarian informasi baru, ya, mencari informasi juga begitu akan muncul sebuah ketidaknyamanan, ya, karena dalam pencarian informasi itu juga di dalamnya ada proses memilih, ya, memilih informasi, mana informasi yang penting, mana yang tidak. Kemudian dukungan sosial, ya, dukungan sosial juga akan menimbulkan sebuah disonansi, ya. Jadi dukungan sosial itu bagaimana sebuah sikap itu didukung oleh kondisi masyarakat. Ya. Jadi sikap individu juga akan terdorong oleh sikap dari sebuah komunitas masyarakat. Maka itu juga akan menjadi sebuah pertimbangan ketika kita membuat sebuah keputusan. Bukan hanya keputusan kita, tapi keputusan orang di sekitar kita. Itu juga akan mempengaruhi terhadap keputusan yang kita ambil. Ya. Maka akan muncullah di situ disonansi. Ya. Baiklah. Kemudian teori self disclosure, yaitu pengungkapan diri. Jadi teori self disclosure yaitu merupakan proses mengungkapkan informasi pribadi seseorang pada orang lain atau sebaliknya. Ya. Jadi bagaimana seseorang mengungkapkan sebuah informasi ya, kepada orang lain, ya, atau orang lain mengungkapkan informasi kepada kita. Sehat atau tidaknya komunikasi antar personal ini itu bisa dilihat dengan keterbukaan yang terjadi di dalam proses komunikasi, ya, keterbukaan antara diri individu sebagai individu dengan orang lain. Nah, kalau di Johari Window, ini konsepnya Johari Window bisa kelihatan. Nah, ini di pengantar ilmu komunikasi ini ada ya, sudah dijelaskan ya. Pernah dijelaskan di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi? Pernah, Pak. Nah, ya, ini Pernah dijelaskan. Ya, jelas ya. Jadi bagaimana seseorang yang bisa mengetahui diri sendiri, ya. Ini yang pertama, kemudian diketahuilah orang lain.
Ini kelompok ini yang terbuka ini ya. Dia sendiri tahu tentang dirinya, orang lain juga tahu. Nah, ini yang buta yang kedua ini, tidak diketahui oleh diri sendiri tapi orang lain tahu. Ini kan jadi aneh ini. Dirinya sendiri tidak tahu dirinya itu siapa. Tapi orang lain tahu. Ya bisa mengukur diri kita gitu. Nah, tersembunyi nih. Hanya diketahui oleh diri sendiri tapi tidak diketahui oleh orang lain. Nah, ini yang agak repot ini ya. Tidak diketahui oleh diri sendiri dan orang lain juga tidak mengetahui. Ya. Jadi dirinya sendiri tidak mengetahui terhadap dirinya sendiri itu siapa. Ya, maksudnya kualifikasinya dan lain sebagainya, tidak tahu dirinya itu. Orang lain juga tidak tahu tentang diri kita. Ya. Itu kan hanya Tuhan mungkin yang tahu ya. Jelas ya, tadi sudah keterangannya sama dengan di atas ya. Nah, jadi wilayah terbuka itu mengenal diri, ya, hal kepribadian, kelebihan, kekurangan itu dia ketahui ya, dan orang lain pun juga mengetahui. Nah, ini yang wilayah buta ini tidak mengetahui kekurangan yang dimilikinya. Tetapi sebaliknya, kekurangan itu justru diketahui oleh orang lain. Ya. Ini sulit dihapus ya, kecuali dikurangi. Ya, jadi caranya bercermin pada nilai, norma, atau hukum yang diikuti oleh orang lain. Ini caranya ya. Kemudian wilayah tersembunyi. Ya. Wilayah tersembunyi. Jadi kemampuan yang kita miliki itu tersembunyi. Kita itu memiliki kemampuan, beberapa kemampuan, keilmuan, memiliki skill dan lain sebagainya. Tapi tersembunyi. Sehingga orang lain tidak mengetahui tentang diri kita. Maka ada dua konsep ya untuk wilayah ini. Pertama, over disclose, yaitu sikap terlalu banyak mengungkap sesuatu, sehingga hal yang seharusnya disembunyikan juga diutarakan. Kemudian under disclose, yaitu sikap terlalu menyembunyikan sesuatu yang harusnya dikemukakan. Sikap ini juga menyulitkan psikiater, sebab pasien sangat sulit menyiapkan informasi untuk pengobatan dirinya sendiri. Nah ini ya, ini ada yang sikap yang terlalu menyembunyikan sesuatu yang harusnya dikemukakan. Jadi ada orang yang memang tertutup sekali, ya, susah untuk bisa keluar, karena memang menurut dia itu dianggap sebagai sebuah aib. Ya. Padahal itu kalau menurut orang lain itu suatu hal yang biasa. Tapi bagi dirinya itu sesuatu yang aib yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Sehingga disembunyikan secara rapat. Ya. Nah itu kalau konsultasi kepada psikiater itu akan menyulitkan. Ya. Sebab pasien sangat sulit menyampaikan informasi untuk pengobatan dirinya sendiri. Ya. Padahal untuk pengobatan secara psikiater itu seorang itu harus mengungkap apa yang terjadi di dalam dirinya. Sehingga seorang psikiater itu bisa membaca dan bisa mengambil sebuah tindakan. Nah, kemudian wilayah tidak dikenal. Selain kita sendiri yang tidak mengenal diri, juga diri orang lain juga tidak mengetahui siapa kita, ini tidak dikenal. Sehingga dari sinilah kemudian sering terjadi kesalahpahaman, salah persepsi terhadap orang yang belum dikenal. Ya. Karena memang belum saling mengetahui, ya, tidak mengetahui. Sehingga akan muncul persepsi-persepsi yang salah, karena saling tidak memahami kan itu ya. Ya, jadi kita belum tentu melihat orang yang begitu sadis misalnya kelihatan orangnya ya mengerikan misalnya. Belum tentu kalau sudah kita kenal itu belum tentu asumsi kita itu seperti itu. Ya. Jadi setelah kita bersalaman akan ketahuan toh ternyata orang yang garang
yang kelihatannya garang, kelihatannya angker gitu ya. Ternyata setelah kita kenal jadi berubah. Itu karena awalnya karena tidak saling mengenal, sehingga orang masing-masing membuat asumsi tersendiri, membuat persepsi tersendiri terhadap orang lain ya. Nah, kualifikasi self disclosure yaitu syarat-syarat seorang mau melakukan self disclosure adalah dua orang telah sangat dekat saling menyadari kedekatan mereka dan telah saling berkoalisi mendukung satu sama lain. Ya, kemudian kedua orang saling merasa bahwa rekannya tidak tergantikan. Ya, ini ada saling pengertian. Kedua orang memiliki perasaan saling ketergantungan. Kedua orang mau terbuka secara jujur. Ya. Jadi ini baru bisa terbuka ya. Kalau persyaratan ini ya, syarat-syarat ini bisa bisa terpenuhi. Ya. Ya.